Ada dua kasus hukum yang menyeret nama Airlangga, yaitu kasus minyak goreng dan nikel. Untuk kasus nikel bahkan melibatkan keluarga Presiden Jokowi. Kasus berat ini bisa melemahkan Golkar jika Airlangga masih menjadi ketumnya. Padahal, Jokowi sangat berkepentingan agar Golkar tetap kuat. Jokowi membutuhkan Golkar untuk mengimbangi dan menekan Prabowo. Mengapa Jokowi membutuhkan pohon beringin ini? Dan mengapa Airlangga harus ditebang dari partai tersebut? Apakah kaitannya dengan Prabowo? Apa yang dibahas dalam pertemuan 2 jam dengan Jokowi sehari sebelum Airlangga mengundurkan diri? Dalam pemilu kemarin, Jokowi sudah membuat Golkar di atas Gerindra. Tujuannya tidak lain adalah membuat Golkar berhutang budi kepadanya. Jokowi ingin memanfaatkan kekuatan Golkar. Kini Golkar menjadi satu-satunya harapan Jokowi setelah dirinya meninggalkan PDI Perjuangan. Setelah dia mengkhianati PDIP demi memenangkan Prabowo dan anak sulungnya. Tapi, Prabowo sebagai presiden kelak mustahil akan begitu saja mengikuti kehendak Jokowi. Sementara Prabowo menggalang kekuatannya sendiri. Jokowi pun merasa harus punya kekuatan politik. Tidak bisa semata mengandalkan Gibran di posisi wakil presiden. Sebaliknya, posisi Gibran sebagai wapres juga butuh kekuatan politik real. Masak cuma mengandalkan PSI? Hihihi. Kini Jokowi butuh Golkar untuk menopang posisi politiknya. Selama ini, Jokowi mengendalikan Golkar melalui ketua umum yang dia sokong. Bukan saja dia sokong, tapi juga dia sandera melalui kasus hukum. Tapi, situasi sudah mulai berubah di masa transisi rezim ini. Sudah terlihat bahwa bukan Jokowi yang bisa menyandera Airlangga. Bisa-bisa Airlangga menjadi sandera rezim baru. Itu berarti, Golkar pun akan menjadi sandera rezim baru kalau Airlangga masih jadi ketumnya. Oleh karena itu, Airlangga harus segera diganti dengan boneka Jokowi lainnya. Dalam waktu dekat ini, Jokowi harus memastikan jaringan dinasti dan kroninya bercokol dengan kuat.
Pilkada yang akan berlangsung November nanti harus dimenangkan sebanyak-banyaknya. Calon-calon yang diusung dan hasilnya akan menentukan kekuatan jaringan dinasti dan kroni Jokowi. Dan yang berlaku untuk pendaftaran di KPUD adalah tanda tangan Ketua Umum. Tampaknya Jokowi mulai mencium gelagat Airlangga yang lebih mendekat ke Prabowo. Ini bahaya, kan? Belum tentu bahaya buat negara, tapi pastinya bahaya buat Jokowi. Selain itu, Jokowi pun merasa harus menduduki posisi yang kuat di struktur Partai Golkar. Misalnya, menjadi ketua Dewan Pembina partai tersebut. Makanya, Airlangga diminta mengundurkan diri. Dengan pengunduran diri Airlangga, sekaligus membuka peluang Munas dipercepat. Munas harus diadakan selama Jokowi masih berkuasa sebagai presiden. Mungkin begitulah strategi Jokowi. Diduga itulah yang dibahas dalam pertemuan antara Jokowi dan Airlangga. Sehari sebelum Airlangga mengundurkan diri, mereka berdiskusi selama 2 jam. Pastinya, Jokowi perlu mencengkeraman Golkar untuk dijadikan kekuatan politiknya. Setidaknya, Jokowi butuh berteduh dan berlindung di pohon beringin ini. Apalagi kalau pemerintahan baru mau mengorek kasus-kasus selama pemerintahannya. Tentu Jokowi juga memperhitungkan hal ini. Di luar itu semua, tentunya Jokowi perlu mengamankan semua kebijakan dan programnya agar bisa dilanjutkan. Pastinya, Jokowi butuh kekuatan politik agar proyek pembangunan IKN tidak mangkrak. Proyek yang sudah menelan puluhan triliun uang negara itu harus dipastikan dilanjutkan. Golkar menjadi satu-satunya harapan yang paling real bagi Jokowi. Kita tunggu saja, siapakah yang akan menggantikan Airlangga. Drama-drama dan saling sikut antar partai sekubu tampaknya lebih menarik untuk kita pantau. Banyak hal tak terduga akan berlangsung di hadapan kita. Banyak hal yang akan bikin kaget semua pihak. Termasuk juga bikin Jokowi kaget lagi. Bagaimana menurut teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.